Selamat pagi semuanya. Sehat semua ya hari ini ya. Alhamdulillah. Hari ini nanti kita mempelajari sim starter. Materi sim starter kan udah saya kirim juga di grup Google Classroom kalian ya, grup kelas ya. Mungkin ada yang udah baca, ada yang belum. Makanya saya melakukan web meeting untuk menjelaskan lebih detail lagi, lebih rinci, sehingga nanti kalian bisa mengerjakan soal ujian semesteran. Dan ketika kalian praktek nanti pun kalian dapat melakukan praktek sesuai dengan SOP yang benar. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silahkan Mas Ali Imron untuk pimpin doa. Ya, sebelum mengawali kegiatan hari ini, maka baiknya kita harus doa menurut saya masing-masing. Doa mulai, doa selesai. Ya, tadi kita udah berdoa bersama, biar maksudnya pelajaran hari ini yang kita pelajari dapat terserap semua ke kalian, dan kalian juga dapat memahami semua materi yang ada. Terus saya absen dulu. Mas Hanim Arafat. Hadir, Pak. M. Hilwan. Hadir, Pak. Sukron Nabil. Hadir. M. Yusuf Bahtiar. Hadir, Pak. Dodi Irawan. Hadir, Pak. Alhamdulillah, banyak yang hadir, dan meskipun ada beberapa yang nggak hadir mungkin karena terkendala sinyal ataupun kuota, tapi saya harap yang hadir hari ini bisa mengikuti pelajaran daring secara maksimal. Minggu kemarin kita sudah menjelaskan tentang materi sim starter. Untuk materinya pun sudah saya share di grup kelas kalian di Google Classroom. Kalian pelajari, kalian baca apa saja yang ada di materi tersebut. Untuk itu hari ini kita melakukan pembelajaran daring untuk lebih dapat menjelaskan materi sim starter secara rinci atau detail. Nah, pada layar handphone kalian di sini ada materi, beberapa pokok materi yang akan kita pelajari. Tujuan dari pembelajaran hari ini kita mengetahui apa itu pengertian sim starter, apa itu fungsi dari sim starter, jenisnya apa saja, komponennya apa saja, dan cara kerja, serta bagaimana cara memperbaiki sim starter. Sekarang saya ingin menanyakan dulu, ada yang bisa jawab enggak untuk mengulas materi yang sebelumnya? Apa sih pengertian sim starter? Ada yang tahu? Silakan dijawab. Sistem yang berfungsi untuk menghidupkan mesin, Pak. Sistem yang berfungsi untuk menghidupkan mesin, ya bagus. Silahkan yang lainnya, ada lagi nggak? Untuk itu, Pak. Di awal. Ya, Pak, nyalakan mesin, Pak. Oh, untuk menyalakan awal mesin. Ingat Mas, setiap kalian bertanya, kalian sebutkan dulu namanya. Nama saya misalkan Sukron Nabil, Pak. Mau bertanya atau mau menjawab gitu ya. Jadi biar saya catat juga nama kalian di sini, biar nggak tertukar nilainya nanti. Saya takutnya tertukar. Ya, Pak. Tadi udah dijawab sama teman kamu, pengertian sim starter. Saya jelaskan lagi. Saya ambil kesimpulan atau jawaban dari teman kamu tadi. Sim starter adalah suatu sistem sepeda motor yang terdiri dari beberapa komponen yang berfungsi untuk merubah energi listrik menjadi energi mekanik, gitu ya Mas ya. Jelas ya? Pak. Itu tadi pengertiannya. Kemudian komponen Mas, kira-kira komponen apa saja sih yang ada pada motor starter? Ada yang bisa jawab? Komponen apa saja yang ada pada motor starter? Silahkan, yang bisa jawab siapa? Dapat nilai 1. Namanya siapa? Setiawan, Pak. Dodi Setiawan, ya. Silakan. Komponennya apa saja? Magnet. Terus? Pak. Iya, terus apa lagi? Hah? Yang lain ada lagi nggak? Oke, terima kasih Mas apa? Mas Dodi ya? Mas Dodi tadi udah menyebutkan beberapa komponen. Nah, ini saya sebutkan lagi komponennya yang terdapat pada motor starter.
Lah ini di layar handphone kalian ada yang jelas ada aki baterai, kemudian ada fuse, sikring, kemudian ada bendik atau relay starter, terus ada dinamo starternya, ada kunci kontak, dan ada juga saklarnya. Ini komponen utama motor starter. Ada yang belum pernah lihat komponen utama motor starter? Udah lihat semua ya? Udah pernah lihat semua ya? Oh iya, jadi kita kalau kalian udah pernah lihat untuk bentuknya, jadi dalam menjelaskan materi atau pembelajaran hari ini itu bisa maksimal. Terus yang agak sedikit kalian bingung kemarin itu tentang cara kerja, iya enggak? Iya Pak, ya Pak. Ada yang bisa membacakan ini untuk cara kerjanya? Di layar handphone kalian kan udah ada tulisannya, silahkan kalian coba bacakan cara kerjanya ini bagaimana? Iya. Siapa yang mau mencoba jawab? Namanya siapa? Biar saya catat namanya. Saya Pak. Siapa? Dani. Pak. Dani ya? Silakan Mas Dani, diulangi. Pada saat ignition switch atau kunci kontak terputus off, maka seluruh sistem listrik dalam keadaan mati, termasuk sistem motor, aliran listrik positif warna merah, baterai plus, push ignition sampai habis kali baterai kontak starter relay. Oh, relay, iya. Kalian perhatikan ketika kalian bisa membaca diagram miring, ini diagram miring, nanti kalian akan bisa merangkai sistem starter. Jadi ada kerusakan, kok sistem starter saya nggak nyala, kok aki saya udah saya ganti kok masih belum nyala juga. Jadi pemeriksaannya sesuai dengan urutan diagram miring ini. Jadi kamu nanti bisa memperbaiki. Ada lagi nggak yang lain mau mencoba menjelaskan alurnya ini, cara kerjanya motor starter dengan bahasa kalian sendiri? Silahkan. Dapat nilai 1. Muhammad Ilwan Kasani, Pak. Muhammad Ilwan ya? Ilwan Kasani. Iya, silakan Mas Ilwan. Pada saat ignition switch atau kunci kontak terputus off, maka seluruh sistem kelistrikan dalam keadaan mati, termasuk sistem starter. Aliran listrik positif warna merah, baterai plus ke push ke ignition switch, terus ke yang tidak berhubungan dengan apapun. Oh iya, gini saya jelaskan. Terima kasih Mas Dani sama Mas Ilwan. Saya jelaskan lagi untuk cara kerjanya. Nah, arus positif dari baterai ini kelihatan ya di layar handphone kalian ya. Ya Pak, kelihatan Pak. Iya. Ini mengalir, dia dibagi 2 jalur. Satu jalurnya dia langsung ke relay starternya. Yang satu jalurnya dia melewati fuse atau sikring, kemudian dikunci kontak. Ini ketika posisi kunci kontak masih off. Jadi arusnya berhenti di kunci kontak. Nah, ketika kunci kontak di on, maka arus ini akan terhubung, kunci kontak ini akan terhubung. Arusnya akan mengalir ke relay starter, masuk ke lilitan, selanjutnya berhenti di switch starter atau saklar. Dia berhenti karena tombolnya belum ditekan. Nah, ketika tombol starter atau saklar starternya ditekan, maka arus akan mengalir, dia berhubungan dengan massa atau ground. Karena arus positif dengan ground berhubungan, di dalam relay starter terjadi kemagnetan yang menyebabkan plat poin di relay starter yang atas ini akan terhubung. Maka arusnya menuju ke dinamo starter.
Nah, sedangkan dinamo starter berfungsi merubah arus listrik menjadi energi mekanik atau gerak untuk menggerakkan mesin dan sehingga mesin dapat menyala atau berjalan. Gitu ya, Mas ya? Ya Pak. Jelas ya? Ya, yang bertanya baru Mas Ilwan, Mas Dodi, dan Mas Dani. Yang lainnya silahkan lebih aktif lagi. Karena sekali kalian bertanya, nilainya 1. Perawatan komponen sistem starter. Nah, kita kan harus merawat, Mas, biar motor kita selalu dalam kondisi optimal atau kondisi baik, sehat ya. Kira-kira kerusakan apa saja yang sering terjadi pada motor starter? Ada yang bisa jawab? Yang biasanya rusak apa saja? Rusak ringnya Pak. Silakan, namanya siapa? Namanya siapa saja? Baterai rusak Pak. Iya, sebutkan dulu namanya biar saya catat. Mama Hanim Arafat Pak. Hanim Arafat, ya silakan. Hanim Arafat. Nama. Kira-kira yang rusak apa? Baterainya Pak. Baterainya kenapa? Rusak Pak. Baterainya rusak. Oh, yang lainnya? Ada lagi nggak yang mau menjawab? Dani Amrullah, ya silakan. Yang rusak apa? Kadang itu sekring sama kabelnya Pak. Putus Iya. Itu udah nggak nyambung. Oh ya, sikring sama kabelnya. Yang lainnya ada lagi yang mau jawab? Silakan. Magnetnya Pak. Magnetnya atau dinamo starternya ya? Iya Pak. Namanya siapa, Mas? Muhammad Yusuf Bahtiar Pak. Muhammad Yusuf Bahtiar, ya. Yusuf Bahtiar juga dapat poin 1. Kalau nggak ada, kita mulai saya menampilkan ini. Ini pemeriksaan yang dilakukan pada sistem starter atau komponen sistem starter. Yang pertama ada pemeriksaan pada baterai. Nah, ini secara visual maupun secara menggunakan alat ukur. Kalau secara visual itu secara kita melihat kondisi baterainya, ketinggian cairan baterainya. Di sini di aki itu baterai ada tulisan upper sama lower. Upper itu bagian atas, kalau lower itu batas bawah. Jadi dia cairan elektrolitnya itu harus maksimalnya di garis upper ini dan minimalnya di lower. Nah, pertanyaan saya, apabila kalau cairannya melebihi batas upper, apa yang harus kalian lakukan? Mengurangi Pak. Namanya siapa? Kurangi sedikit Pak. Setiawan Pak. Dodi Setiawan. Diapain, Mas? Dikurangi? Mengurangi ya airnya Pak. Iya, mengurangi airnya. Terus pertanyaan yang berikutnya, kalau misalkan cairan elektrolitnya berada di bawah garis lower, apa yang harus kalian lakukan? Isinya Pak. Kenapa? Ya Pak. Isi kembali Pak. Namanya siapa? Lagi Pak. Sampai lower. Namanya siapa? Merapat Pak. Hanim Arafat. Silakan. Mengisikannya kembali ke Pak. Oh, mengisikan cairan elektrolit sampai batas upper gitu ya? Iya Pak. Ya, itu beberapa hal yang harus kalian lakukan ketika mengalami kondisi cairan elektrolit kurang berada atau tidak sesuai dengan standar yang ada. Kemudian ada komponen pemeriksaan switch starter. Kira-kira yang sering rusak apanya, Mas, kalau di switch atau di saklar? Kira-kira apa yang rusak kalau di saklar? Biasanya itu Pak. Namanya dulu, namanya siapa? Muhammad Ilham Hasani Pak. Muhammad Ilwan Nasani, ya. Dapat nilai 1 lagi. Gimana, Mas? Yang rusak biasanya apa? Itu Pak biasanya apa sih? Apa itunya switch starternya itu biasanya itu Pak.
Karatan, Pak. Oh, switch starternya biasanya karatan. Iya. Yang lainnya ada lagi nggak? Kan namanya siapa? Iya, ini ada pemeriksaan pada armatur, dinamo starternya dibongkar, ada dihubungkan juga arusnya. Nanti kita lakukan pas pertemuan tatap muka. Kemudian untuk materi ini saya sudah share di grup kelas kalian. Nanti silakan kalian yang hadir hari ini itu buat kelompok. Kelompok satu kelompoknya tinggal dibagi aja yang hadir hari ini. Kalau saya lihat itu bisa dibagi satu kelompoknya 6 anak. Nah, nanti untuk pertemuan tatap muka kita melakukan praktek sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi. Kemudian untuk tugasnya nanti ada beberapa tugas kelompok yang saya share ke Google Classroom kalian atau ke Google Class kalian. Kemudian nanti kalian presentasikan, sampaikan apa yang kalian simpulkan atau hasil kerja kelompok kalian bacakan perwakilan per kelompok untuk pertemuan minggu depan atau pertemuan berikutnya. Jadi nanti kalian bacakan, kemudian kalian ambil kesimpulan, membaca kesimpulan dari materi yang kita pelajari tentang pemeliharaan sistem starter. Ada pertanyaan Mas untuk pelajaran hari ini? Pak, tentang data yang ikut ini bisa coba. Iya, nanti saya share di grup WA kalian saja. Sebelum saya akhiri pelajaran hari ini, saya menyimpulkan dulu untuk materi yang telah kita pelajari. Tadi kita sudah pelajari dan kalian sudah menyebutkan mengenai pengertian sistem starter, komponennya apa saja, cara kerja dari sistem starter, dan juga pemeriksaan yang harus kalian lakukan pada komponen motor starter, gitu ya Mas ya. Ya, silakan Mas Hanim Arafat untuk mimpin doa untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Silakan. Belum kita ini pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang diajarkan tadi bisa bermanfaat. Amin. Mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Hanim. Jangan lupa kalian jaga kesehatan. Jangan terlalu banyak main-main. Ikuti aturan protokol pemerintah, protokol kesehatan, menggunakan masker karena ya, terima kasih. Saya akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.